Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia untuk kita semua. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Bu Dewi mau minta tolong pada ketua kelas, boleh memimpin doa ke depan. Tempat duduk siap, gerak. Teman-teman, mari kita berdoa. Semoga Allah memberi kita kepandaian, kesehatan, pada semua guru, pada semua orang tua. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama ya anak-anak ya. Sebelum kita memulai, Bu Dewi mau mengecek kehadiran. Hari ini ada satu bangku yang masih kosong ya. Ada teman kita, Nicholas, yang hari ini tidak masuk sekolah. Kita doakan semoga teman kita bisa segera masuk sekolah dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, selanjutnya Bu Dewi mau tanya kabar nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Bahagia, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Ya, luar biasa. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia, dan semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai materi kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya pada muatan pelajaran IPAS. Sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah siap, sebelum memulai pembelajaran, Bu Dewi akan mencoba melatih anak-anak supaya bisa fokus, supaya kita bisa semangat lagi dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Bu Dewi akan melatih anak-anak untuk latihan mindfulness, untuk hadir seutuhnya dalam pembelajaran kali ini supaya lebih fokus dan konsentrasi. Caranya bagaimana, Bu? Nah, nanti akan Bu Dewi bimbing ya anak-anak ya. Nah, sekarang caranya kita latihan mindfulness ya anak-anak ya, supaya lebih fokus. Anak-anak ambil posisi rileks, duduk yang enak, boleh bersandar di kursi. Tangannya boleh di meja, boleh diletakkan di atas meja atau di atas paha. Ambil posisi ternyaman kalian. Oke, sudah? Nah, kita akan latihan mindfulness. Anak-anak boleh sambil memejamkan mata. Kita tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Kemudian kalian coba hembuskan lewat mulut. Ulangi lagi. Tarik nafas, kemudian hembuskan. Coba anak-anak lepaskan semua beban sejenak. Kita mencoba untuk fokus dan belajar di kelas ini tanpa ada beban, supaya lebih siap dan semangat kembali. Tenangkan pikiran kalian, nikmati udara yang kalian hirup dan rasakan, supaya kita bisa mensyukuri nikmat ini dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Hembuskan. Fokus, kita masuk dalam pembelajaran kali ini dan lebih semangat serta lebih tenang lagi. Sekali lagi, tarik nafas.
kemudian hembuskan. Perlahan-lahan buka mata kalian. Hadirkan diri kalian yang lebih semangat lagi dalam kelas ini, lebih fokus lagi, dan melupakan hal-hal yang ada di luar kelas ini. Oke, semuanya sudah siap? Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, nah, sudah lebih fresh lagi anak-anak ya? Oke, semangat lagi anak-anak ya. Oke, Bu Dewi coba mau tes semangatnya. Jawab ya. Halo, halo muridku, apa kabar? Baik. Halo, halo muridku, apa kabar? Baik. Muridku yang baik, muridku yang semangat, siapkah kalian belajar? Siap. Siapkah bersenang-senang? Siap, siap. Kalau siap, coba katakan oke. Oke. Kalau siap, coba katakan mantap. Mantap. Kalau siap, coba katakan let's go. Let's go. Oke, sudah siap semua ya belajar ya? Oke, kalau sudah siap, nah kita akan mulai belajar. Sebelumnya anak-anak, dalam setiap pertemuan pembelajaran di kelas pasti ada yang namanya kesepakatan belajar, ya kan? Nah, seperti yang biasanya kita sudah sepakati, di sini akan Bu Dewi sampaikan lagi tentang kesepakatan belajar di kelas ini anak-anak. Nanti kalian boleh menambahkan atau boleh mengusulkan lagi kalau ada kesepakatan baru yang perlu kita sepakati sama-sama ya. Yang pertama, menghormati guru dan teman. Sepakat? Oke. Yang kedua, menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Sepakat? Oke. Yang ketiga, mengikuti aturan di kelas. Sepakat? Oke. Yang keempat, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Sepakat? Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Sepakat anak-anak? Oke. Ada yang mau menambahkan atau mengusulkan lagi? Boleh. Ya Hafiz, apa nak? Pakaian rapi selama pembelajaran. Baik, berpakaian rapi selama pembelajaran. Sepakat tidak anak-anak? Oke, kita nanti tambahkan satu lagi, berpakaian rapi selama mengikuti pembelajaran di kelas dan di sekolah. Gitu ya, berarti semuanya sudah sepakat ya. Kita laksanakan kesepakatan yang sudah kita bentuk supaya pembelajarannya maksimal. Oke. Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Dewi ingin mengingatkan kembali kepada kalian tentang materi pembelajaran sebelumnya. Anak-anak tahu kapan Indonesia merdeka? Tahu. Tanggal berapa, anak? 17 Agustus 1945. Betul sekali, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Apakah kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan cara yang mudah? Tidak. Dengan cara yang bagaimana? Susah, sulit. Melalui apa, Nana? Peperangan, ada penjajahan. Nah, betul sekali. Ini di sini ada dua pahlawan yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kemerdekaan itu kita peroleh dengan cara yang tidak mudah, dengan peperangan ataupun perlawanan. Ada dua tokoh anak-anak yang di sini anak-anak. Siapakah tokoh ini? Iya, Pangeran Diponegoro ini memimpin perang apa, Nana? Perang Jawa. Kemudian ada satu lagi di sini. Siapakah beliau? Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol memimpin peperangan apa, Nana? Perang Padri. Di daerah mana? Di pulau mana ini? Pulau mana ini? Sumatera. Iya, ada Pangeran Diponegoro dan juga ada Tuanku Imam Bonjol. Dua pahlawan ya, yang saat itu memimpin perang yang besar anak-anak, melawan penjajahan. Nah, salah satu bukti perlawanan kita terhadap penjajah yaitu salah satunya melalui peperangan. Lanjut.
Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mencapai beberapa tujuan. Anak-anak nanti belajar itu untuk apa ya? Untuk mencapai apa? Supaya bisa apa? Di sini ada 3 tujuannya anak-anak. Yang pertama nanti diharapkan anak-anak bisa menjelaskan peran dan nama tokoh yang berjasa dalam peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Setelah mengenal nama dan perannya, anak-anak juga bisa mendeskripsikan peristiwa-peristiwa seputar proklamasi, mulai dari Rengas Dengklok sampai nanti hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga juga anak-anak bisa menyebutkan sikap positif untuk meneladani perjuangan pahlawan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siap untuk mencapai tujuan ini? Siap. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk menambah semangat nasionalisme, kita bernyanyi. Silakan berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah bernyanyi bersama lagunya tentang apa anak-anak, dari Sabang sampai Merauke, yang menjelaskan wilayah Indonesia itu sangatlah luas. Nah, semoga semangat nasionalisme kita bisa bertambah, lebih mencintai tanah air kita lagi, dan menjaga nama baik bangsa Indonesia dengan apa? Dengan belajar yang giat, sehingga nanti bisa mencerdaskan, membantu Indonesia untuk berkembang menjadi lebih baik. Generasi penerus ya. Lanjut. Nah, sebelum kita belajar, Bu Dewi akan mengajak anak-anak untuk melakukan penilaian terlebih dahulu. Mengetahui siap enggak dia anak-anak nanti untuk mengikuti pembelajaran ini. Seberapa jauh sih tingkat kesiapan kalian? Sekarang anak-anak boleh keluarkan buku IPAS dan kemudian ada barcode yang sudah kalian miliki ya. Kita adakan tes awal dulu untuk mengecek pengetahuan awal kalian dalam mengikuti pembelajaran. Sudah siap anak-anak? Nah, kita akan melakukan penilaian awal untuk mengetahui seberapa siap sih kalian untuk menerima materi pembelajaran ini. Barcode-nya sudah disiapkan? Ya, oke. Nah, anak-anak, ada soal, silahkan kalian baca soal dengan baik,
Kemudian tunjukkan jawaban sesuai dengan pengetahuan awal kalian. Kalau sudah siap, kalau sudah Bu Dewi pindai jawabannya, boleh langsung di close ya, supaya tidak terpindai ulang. Untuk soal nomor 1, oke. Ya. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Baca soalnya dengan seksama. Yang sudah siap boleh mengangkat jawaban atau barcode-nya. Yang sudah terpindai boleh langsung ditutup ya jawabannya. Satu yang belum, ada nomor 24, Ziden. Oke, sudah ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Silahkan amati soalnya. Yang sudah siap boleh diangkat jawabannya. Kalau sudah terpindai, boleh langsung di close supaya tidak double scan ya. Yang sudah terpindai boleh langsung ditutup. Oke. Ada 3 yang belum? 4? Abi? Dan 16. Nah. Oke. Next ya, soal yang berikutnya. Yuk. Silahkan cermati soalnya dan tentukan pilihan jawabannya. Kalau sudah siap, boleh langsung diangkat barcode-nya sesuai dengan jawaban pilihan kalian. Yang sudah terpindai atau terscan sama Bu Dewi, anak-anak boleh tutup langsung. Oke. Ya. Ada yang belum ini 4.13. Oke, nomor 4. Ya, sudah ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Yuk. Silahkan dicermati soalnya, kemudian pilih jawabannya. Yang sudah boleh diangkat. Oke. Ya. Yang sudah boleh diangkat langsung, Nak. Yang sudah dipindai langsung di close ya, supaya tidak. Ada 3 yang belum? 5, 16, 15, 15. Oke, sudah ya. Lanjut. Pertanyaan ke-6. Oke. Yang sudah terpindai boleh di close. Yang A itu nggak kelihatan ya, 6 Agustus ya yang A. Ada yang belum terpindai? 1 dan 2. 5, 8, dan 14. Oke. 14, 22. 22. Oke, ya. Kita lanjut pertanyaan yang ke-7. Yang sudah tahu jawabannya boleh langsung di 5, 6, 1. Oke. Sudah? Ada yang belum? 5 dan 15. Next, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-8. Coba amati apa yang ada pada layar. Sudah ketemu jawabannya? Yang sudah bisa menjawab boleh angkat barcode-nya.
Hmm. Yang belum terpindai boleh angkat. 45, 17, dan 20. Oke ya. Pertanyaan ke-9. Yang sudah tahu boleh langsung. Sesuai pengetahuan kalian, tidak apa-apa. Bu Dewi ini tidak dimasukkan dalam daftar nilai ya, sehingga kalian boleh menjawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui atau kalian pahami. Ada 2 yang belum, 5 dan 8. Devan. Oke. Pertanyaan berikutnya, terakhir ya. Ayo. Amira, yang di tengah yang sudah boleh angkat barcode-nya, yang masih mau berpikir boleh. Belakang ada 15, nomor 15 Kevin ya. Oke, sudah. Nah, siap. Selesai. Silahkan anak-anak nanti barcode-nya boleh disimpan kembali ya. Nah. Nah, tadi anak-anak sudah melaksanakan apa? Pre-test atau tes awal. Gunanya untuk apa, Bu? Gunanya untuk mengetahui bagaimana sih kesiapan anak-anak, pengetahuan awal kalian mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini, gitu ya. Nah, sekarang barcode-nya silahkan disimpan. Buku IPAS-nya boleh kalian buka pada halaman 40. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah, Bu Dewi minta perhatiannya, kita akan melanjutkan belajar. Bagaimana ya peristiwa menjelang kemerdekaan sampai nanti pada saat hari H kemerdekaan. Nah, Bu Dewi memiliki sebuah video pembelajaran. Anak-anak nanti bisa belajar dari video yang Bu Dewi tampilkan. Sudah siap menyaksikan? Sudah. Perhatikan dengan seksama video yang ada di sini. Jepang sempat menjanjikan kemerdekaan ke Indonesia. Setelah itu, Jenderal Hisashi Terauchi memanggil 3 pemimpin Indonesia untuk memenuhi undangannya di Dalat Saigon atau saat ini dikenal sebagai Vietnam. Mereka adalah Soekarno, Bung Hatta, dan Raja Marta. Jenderal Terauchi adalah seorang marsikal Medan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan Panglima Grup Angkatan Darat Ekspedisi Selatan pada masa Perang Dunia Kedua. Ketika sekutu mengancam Filipina, ia mundur ke Saigon di Indochina Prancis. Namun saat mendengar kota berhasil dibom atom oleh sekutu, ia langsung memanggil ketiga pemimpin Indonesia tersebut. Sebenarnya Jepang sudah tahu kekalahan tak bisa dihindarkan lagi setelah 2 kota besarnya hancur total. Terauchi meyakinkan Jepang tidak akan mengganggu kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya pada tanggal 7 September 1944 untuk menggalang dukungan Indonesia dalam menghadapi kekalahan Perang Pasifik, Perdana Menteri Kunichi Koiso menjadikan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Regimen Medio-Diningrat adalah ketuanya. Ada alasan khusus mengapa Soekarno, Mohatta, dan Dr. Regimen Medio-Diningrat diundang ke Dalat Vietnam. Terauchi menilai saat itu posisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terkesan. Jepang sebenarnya masih menolak menyerah hingga akhirnya jatuh bom atom 2 kali oleh sekutu.
Pada 7 Agustus 1945, PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk untuk melanjutkan tugas DPUPKI sesuai dengan keputusan Jenderal Terauchi. Dengan PPKI, Jepang seolah menjamin bahwa kemerdekaan yang mereka janjikan kepada Indonesia akan segera terwujud. Di saat yang sama, Jepang juga meminta jaminan bahwa bangsa Indonesia akan siap membantu negaranya yang telah sangat terjepit untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatan, tetapi wajib memperhatikan beberapa hal. Salah satunya, bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya untuk mendukung perjuangan Jepang memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Sayangnya, jalan Jepang ditolak oleh golongan muda Indonesia. Mereka ingin Indonesia merdeka tanpa campur tangan Jepang. Akan tetapi, golongan tua berpendapat bahwa Indonesia hanya dapat merdeka tanpa pertumpahan darah jika bekerja sama dengan Jepang melalui PPKI. Kepada para anggota PPKI, Konsedan Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan bahwa pemilihan anggota juga dilakukan langsung oleh Jenderal Terauchi. Oleh karena itu, dalam rangka penangkapan mereka, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh pergerakan nasional, yakni Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman. Akhirnya pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman berangkat ke Davao, Vietnam. Pada pertemuan 11 Agustus di tahun tersebut, Jenderal Terauchi menyatakan jika pemerintah Jepang di Tokyo memutuskan untuk memberikan kemerdekaan pada seluruh daerah di Hindia Belanda. Namun, wilayah tersebut tidak termasuk Malaya serta bekas jajahan Inggris di Kalimantan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like. Selanjutnya video yang kedua. Detik-detik kemerdekaan Indonesia diwarnai drama penculikan 2 tokoh penting, Soekarno, Hatta. Keduanya diculik oleh para pemuda yang digambarkan berpakaian serang serta membawa pistol dan pisau. Tepat sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia.
anak-anak, tadi sudah menyaksikan video pembelajaran tentang peristiwa sejarah. Dari video yang pertama tadi ada peristiwa pengundangan 3 tokoh Indonesia yang diundang oleh tentara Jepang. Siapa saja 3 tokoh tadi? Wedya Diningrat. Oke, ada 3 tokoh. Diundang kemana, anak-anak? Dalat, Saigon yang sekarang namanya adalah Vietnam. Siapa yang mengundang? Iya, Jenderal Terauchi ya dari Jepang mengundang ke Vietnam. Tujuannya untuk apa, anak-anak? Menjanjikan proklamasi, memberikan janji kemerdekaan, betul. Jadi diundang ke sana itu untuk diberikan janji supaya Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu dalam perang Asia Timur Raya. Kemudian setelah itu ada video yang kedua terjadi tanggal 16 Agustus. Tadi peristiwa apa, Nana? Iya, Rengas Dengklok. Diculik, siapa yang diculik, anak-anak? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Siapa yang menculik? Golongan muda, ada Soekarni, ada Wikana tadi, ada Kairo Saleh, dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk apa? Mempercepat proklamasi, mendesak Soekarno-Hatta supaya memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Kemudian setelah itu siapa yang berhasil untuk menengahi adanya perdebatan antara golongan tua? Ahmad Subarjo. Kemudian Soekarno-Hatta dibawa kemana, anak-anak, untuk merumuskannya? Iya, Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Setelah itu hari berikutnya melaksanakan proklamasi. Proklamasinya di mana itu dilaksanakannya? Rumah Soekarno. Alamatnya di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jam berapa, Nana? Jam 10. Sehingga saat ini sampai sekarang kita kalau memperingati detik-detik proklamasi itu jam 10 ya, anak-anak ya, karena mengenang peristiwa proklamasi pada zaman dulu. Nah, bagus sekali, berarti kalian memperhatikan video dengan baik. Selanjutnya nanti akan Bu Dewi bentuk kelompok-kelompok kecil untuk kalian belajar dan akan Bu Dewi bagikan lembar kerjanya. Sekarang bukunya boleh dilipat dulu, nanti akan Bu Dewi bagi kelompoknya. Anak-anak fokus dan mendengarkan untuk nomor absen atau nomor urut yang akan Bu Dewi panggil. Kelompok 1 nanti tempatnya di sini. Kelompok 2 di belakang. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sudah diringkas ya. Nanti Bu Dewi akan panggil berdasarkan urutan yang sudah Bu Dewi buat. Berdasarkan tadi kalian siap belajar apa belum ya? Nanti kita belajar dalam kelompok-kelompok kecil.
Oke, kalau sudah, Bu Dewi akan menjelaskan tugas. Attention, semuanya perhatikan. Dengarkan instruksi tugas yang akan Bu Dewi berikan. Jadi nanti setiap kelompok perintahnya adalah berbeda-beda. Bu Dewi namakan kelompok 1 ini sebagai kelompok Ahmad Subarjo 1, kelompok 2 Ahmad Subarjo 2, kelompok 3 kelompok Muhammad Hatta 1, kelompok 4 Muhammad Hatta 2, dan kelompok 5 kelompok Soekarno 1 dan Soekarno 2. Bisa dipahami nama kelompoknya? Oke. Sekarang Bu Dewi akan menjelaskan terlebih dahulu. Semuanya memperhatikan ke depan. Untuk kelompok Soekarno 1 dan 2, nanti kalian ditugaskan untuk mendeskripsikan rangkaian peristiwa dari menjelang sampai proklamasi. Ada sebuah gambar, kalian nanti tempelkan di dalam kertas karya. Tempelkan di dalam kertas karya, lengkapi dengan tanggal dan peristiwa serta tokoh yang ada. Bisa dipahami kelompok Soekarno 1 dan 2? Nah, kalau sudah bisa dipahami, ini LKPD-nya Bu Dewi bagikan. Mengerjakannya menunggu instruksi sama-sama ya, Nak. Untuk potongan gambarnya Bu Dewi bagikan. Soekarno 1, ini Nak, untuk Soekarno 2. Oke. Mengerjakannya menunggu instruksi ya. Sekarang kelompok Muhammad Hatta. Kelompok Muhammad Hatta, perhatikan, ada LKPD yang kedua. LKPD-nya ini adalah kalian nanti diminta untuk menyusun rangkaian puzzle. Puzzle-nya itu adalah merupakan gambar tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi. Ya, kalian susun puzzle-nya. Sudah membawa lem? Ada yang membawa ya setiap kelompok ya. Oke. Kalau misalnya pas belum ada yang membawa, nanti mungkin yang lain yang membawa bisa dipinjamkan ya. Boleh. Ditempel puzzle-nya, kemudian kalian tuliskan namanya dan perannya itu apa. Bisa dipahami? Silakan KKPD-nya. Ya, ini Nak, 1, 2, 3, ada 3 ya. Ada 3 ya. Oke. Kelompok Ahmad Subarjo 1 dan 2, perhatikan. Kelompok Ahmad Subarjo, kalian nanti diminta akan menjodohkan, mencocokkan antara peristiwa yang terjadi dan ada pernyataan di sebelahnya. Ya, kalian coba sesuaikan pernyataan yang tepat ya dengan cara menarik garis. 5 soal yang di depan dan ada 5 soal yang di belakang. Bisa dipahami? Kelompok Ahmad Subarjo. Semuanya perhatikan sebelum memulai aktivitas dalam kelompok, Bu Dewi akan membagikan 1 lembar modul juga sebagai sumber belajar kalian, referensi belajar kalian. Boleh kalian melihat buku siswa, buku teks kalian, dan membaca modul yang dari Bu Dewi bagikan, atau mencari referensi lain. Dari video tadi mungkin kalian bisa menemukan jawabannya. Begitu ya. Setiap kelompok Bu Dewi berikan waktu diskusi selama 15 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Dan semua anggota harus bisa berperan aktif ya, saling membantu. Silakan untuk kelompok Soekarno 1 dan 2. Ini kelompok Muhammad Hatta ya. Ini Nak. Ini kelompok Mr. Ahmad Subarjo. Boleh sebagai referensi kalian. Tuliskan nama anggota kelompok, kemudian diskusikan bersama teman-temannya. Ketika kalian menghadapi kesulitan, boleh tunjuk tangan, nanti akan Bu Dewi bimbing.
kelompok Ahmad Subarjo 1. Sudah ditulis semuanya? Oke, nomor absennya boleh dilengkapi juga ya nak ya? Boleh berdiskusi bergantian, kan ada 10 soal. Oke, nanti bergantian ya, ada 10 soal 3. Boleh kalian diskusi ya. Kevin juga, Wahyu juga. Jadi semuanya sama-sama gitu ya. Ya, boleh nanti kalian susun. Langsung dibagi nggak apa-apa nak, biar efektif waktunya. Ini bisa dilepas dulu nggak apa-apa. Nah itu coba kalau kamu lihat lagi tuh gambarnya siapa, yaitu ya siapa namanya, boleh berdiskusi ya. Nih nih boleh satu-satu ya, langsung ditempelkan. Kelompok Ahmad Subarjo 2 ada kesulitan? Belum ya? Bisa ya, boleh diskusi sama-sama. Yang menjadi nanti juga dibagi tugasnya, yang sebagai moderator dan penyaji. Ya, siapa? Ya, moderator. Kamu sebagai moderator, kemudian ini penyajinya. Kalau mau ini penyaji, satunya penyaji, satunya yang 3 penyaji, yang 1 moderator. Boleh ya? Sambil tentukan ya nanti moderatornya siapa, kemudian penyajinya siapa, gitu ya. Ini juga sama, nanti moderatornya siapa, penyajinya siapa. Ya, boleh menanggapi juga, ya. Nanti Toretto bisa menanggapi ya nak ya, memberi tanggapan ya. Selanjutnya kelompok Soekarno ada kesulitan? Tidak ada ya. Oke, silakan tulisi tanggal, kemudian peristiwanya, tahunnya dilengkapi sekalian. Diskusi sama tentukan ya moderatornya siapa. Kata ya. Nanti yang ketiga berarti penyaji. Kelompok Muhammad Hatta ada kesulitan? Boleh langsung dibagi-bagi tugasnya ya. Sama nanti boleh dibagi perannya ketika kalian presentasi, yang menjadi moderator sama penyaji ya. Sama nanti menanggapi, ada yang menanggap juga ya. Kelompok Soekarno yang kedua, apakah ada kesulitan? Ya. Oke. Apa harus rapi tuh, Bu? Ya, kalau lebih baik yang rapi toh. Kalau bisa rapi. Kalau nggak rapi nggak apa-apa. Ya, diusahakan rapi. Ayo, setelah itu langsung ditulis tanggal, kemudian peristiwanya apa sih, dijelaskan. Kalau ada tokohnya, tuliskan juga nama tokohnya ya. Seperti ini ada tokohnya. Nah ini Jangan lupa PPKI. tidak ada. Ini Bu Dewi hanya 6 peristiwa, tidak masalah. Sesuai dengan gambar yang Bu Dewi bagikan. Kalau PPKI-nya kan ada tanggal 7, tapi Bu Dewi ini sediakan gambarnya ini. Jadi kamu susun ya, diurutkan, kemudian dijelaskan. Ya? Tidak ada. Hah? Apa? Ini udah Belum. Bukan nak. PPK-nya Bu Dewi nggak ada. Jadi langsung ke peristiwa tanggal 9. Ini enggak toh, ini kan reaksi nomor berapa? Kan enggak sesuai. Itu kan disuruh urutkan lagi. Enggak apa-apa. Diskusi lagi, enggak usah saling menyalahkan ya. Kan kalian kelompok. ini Sedikit aja dulu supaya nanti bisa dilepas. Oke, ini ya. Apa? Setelah Nagasaki apa peristiwanya? Pasukan Jepang mengakui kekalahan. Mana? Ini Bu. Ini dulu baru ini. Ini apa namanya Bu? Yang kemarin Bu Dewi sampaikan loh, yang diundang ke Balat itu loh, tanggal 12. Kalau menyerah tanggal 15. Ayo, diskusi sama temennya, saling melengkapi ya. Yang ada kesulitan boleh tanya. Apa nak? Kalau Mama Subarjo ada kesulitan enggak? Cari yang gampang dulu.
Yo, yang menjembatani perbedaan pendapat tadi siapa? Nah, golongan tua sama golongan muda. Yang menengahi. Nah, itu kan ada kan? Tuh. Pakai penggaris nggak apa-apa. Penggaris. Iya itu. Nah, tarik garis lagi. Nah, sisa dua tuh, ada golongan tua dan golongan muda. Golongan muda semua tuh. Yang mengusulkan tanda tangan ini siapa? Sukarni atau Wikana? Apa? Sudah selesai? Belum? Apa? Nggak penyaji. Ada yang sulit? Yang ini menyampaikan hasil rapat ini. Ini kan golongan muda. Siapa yang menyampaikan kemudian ditolak tadi? Nah, berarti satu yang belum. Oke. Sebaliknya boleh pergantian temannya yang belum, sambil turun saran, diskusi bersama-sama, betul. Ya. Kenalan dulu baru menyaji. Ada kesulitan? Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tanggal berapa itu, Nak? Nah, itu kan ada tanggalnya. Tanggal berapa? Menyerah. Betul. Terus mendengar, yang mendengar pertama kali, iya. Diteliti sekali lagi, nanti sambil ditentukan. Sudah, kalau yang sudah boleh diteliti kembali, jawabannya didiskusikan, sama nanti dibahas yang menjadi penyaji siapa, ya. Nanti yang ini kelompok moderatornya kan bisa, penyajinya sudah. Sudah, Nak? Oke, sudah selesai ditempel ya? Iya. Siapa ya ini ya? Ayo. Betul sekali. Yang ini kesulitan nggak? Malah ini kan dia
Attention, semuanya perhatikan. Sudah selesai semua? Jadi anak-anak kalau sudah selesai, tibalah kita waktunya untuk presentasi, yaitu menyampaikan hasil diskusi. Peraturan dalam presentasi, ada kelompok yang menyampaikan hasil diskusi, kemudian kelompok yang tidak maju ke depan, memberikan perhatian dan memberikan tanggapan, menanggapi. Jadi yang tidak maju juga ada tugasnya. Tugasnya apa, Nana? Menanggapi. Bisa dipahami? Peraturannya bisa dipatuhi? Yang tidak maju memberikan perhatian dengan cara apa? Duduk yang tenang, mendengarkan. Setelah selesai, jika anak-anak ada tambahan jawaban yang belum disampaikan oleh kelompok yang di depan, boleh mengangkat tangan, raise hand, boleh memberikan jawaban tambahan atau memberikan tanggapan. Jadi kelompok yang maju nanti dari kelompok Soekarno ada satu yang maju, kelompok Hatta ada satu yang maju, kelompok Ahmad Subarjo ada satu yang maju. Sekarang Bu Dewi akan memberikan penawaran dulu. Tidak Bu Dewi tunjuk, tetapi Bu Dewi tawarkan untuk kelompok Ahmad Subarjo. Siapa yang sudah siap? Oke, Ahmad Subarjo 2 sudah siap presentasi. Yang lain untuk kelompok Soekarno dan Muhammad Hatta siap. Oke, nanti kelompok Soekarno 2 juga. Kelompok Muhammad Hatta yang mau maju, Muhammad Hatta 1 atau 2? Oke, kelompok Muhammad Hatta 1 siap. Berarti yang tidak maju tugasnya adalah memberikan tanggapan, boleh menambahkan jawaban atau menanggapi presentasi. Kelompok yang pertama Bu Dewi panggil untuk kelompok Ahmad Subarjo yang kedua. Silakan maju ke depan. Kelompok yang lain perhatikan. Semua kursi yang menghadap belakang boleh dibalik ke depan, Nak, untuk memberikan atensi, ya, memberikan perhatian. Kita mulai setelah kelompok yang lain siap ya. Dibalik nggak apa-apa. Dibalik yang baik, Nak. Kursinya dibalik yang baik. Sudah siap mendengarkan? Oke, kalau sudah siap kita dengarkan dan kita berikan kesempatan kepada kelompok Ahmad Subarjo 2 untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Putri Salsabila. Peran saya menjadi moderator dan sebelah saya bernama Alvaro menjadi penyaji, dan sebelah kirinya Alvaro ada Rafa yang menjadi penyaji, dan sebelah kirinya Rafa ada Ardan yang menjadi penyaji. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Dibacakan. Yang lantang ya, Nak. Nomor 1, menjahit bendera merah putih, Fatmawati. Nomor 2, menyampaikan hasil rapat kepada Soekarno, Wikana. Nomor 3, tadi perbedaan pendapat pada peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo. Oke, lanjut. Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno.
mengusulkan Soekarno dan Hatta mengenai tanda tangan naskah proklamasi kemerdekaan Soekarno. Pengoboman Kota Nagasaki 9 Agustus tahun 1945. Tempat dikucilkannya I.R. Soekarno dan Hatta oleh golongan muda Rengas Dengklok. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu 15 Agustus tahun 1945. Jadi apa? Mendengar Jepang menyerah tanpa syarat di radio. Sultan Syahrir. Tempat dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jalan Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Terus masih ada lagi? Sudah selesai? Oke. Sekarang sudah selesai. Kemudian lanjutkan moderatornya. Kalau ada temannya mau menanggapi. Apakah ada yang bisa menanggapi? Mau ada yang menanggapi? Oke. Siapa? Tunjuk jari yang tinggi. Ada kelompok dari mana disampaikan namanya? Presentasi dari kelompok. Berdiri nggak apa-apa nak? Perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Aida. Saya akan menanggapi hasil kerja kelompok Ahmad Subarjo II. Presentasi dari Ahmad Subarjo II sudah bagus, tapi ada kesalahannya, yaitu ketawa-ketawa dan suaranya kurang keras. Nah, oke, terima kasih Aida. Ada lagi? Ada lagi? Apakah ada lagi yang mau menanggapi? Apakah ada lagi yang mau menanggapi? Mungkin dari kelompok Ahmad Subarjo 1. Apakah jawabannya sudah sesuai sama dengan hasil pekerjaan diskusi kelompok Ahmad Subarjo 1? Boleh ditanggapi? Ya. Jawabannya apakah sudah sesuai? Kami dari kelompok Ahmad Subarjo 1 sudah menanggapi jawaban kelompok Ahmad Subarjo 2. Jawabannya semua benar. Oke, jawabannya sudah benar. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk salut. 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 Tepuk tangan untuk kelompok Ahmad Subarjo 2. Silakan. Ya, terima kasih. Apresiasi untuk kelompok Ahmad Subarjo 2 yang sudah siap maju presentasi dan menyampaikan hasil diskusinya. Tadi ada tanggapan ya anak dari kelompok Muhammad Hatta dan dari kelompok Ahmad Subarjo. Presentasinya tadi yang disampaikan tanggapannya oleh Aida dari kelompok Muhammad Hatta sudah baik, tetapi masih ada yang kurang baik katanya. Tadi masih ada ketawa-ketawa dan suaranya kurang lantang, gitu ya. Jadi nanti bisa diperbaiki untuk berikutnya. Dan tanggapan dari kelompok Ahmad Subarjo 1 yang menyatakan jawabannya sudah tepat atau sudah benar semua ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk kelompok yang kedua, Muhammad Hatta. Silakan yang sudah siap tadi boleh maju ke depan. Ya. Kelompok yang lain tolong bisa memperhatikan.
Oke, silahkan dimulai kelompok Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Muhammad Hatta 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Aida sebagai presenter dan moderator, dan sebelah saya ada Kanaya sebagai penyaji, dan sebelah kanan ada Zidane sebagai penyaji, dan sebelahnya lagi ada Abi sebagai penyaji. Oke. Terus sambil ditunjukkan gambarnya. Boleh sambil dibaca sambil ditunjukkan. Gambar nomor satu adalah Ahmad ya? Subarjo. Peran Ahmad Subarjo adalah mengajikan golongan muda dan golongan tua merumuskan teks proklamasi. Oke. Satu. Terus yang kedua, boleh. Ini kamu bawa di hadapan ya. Lanjut, Zidan. Gambar kedua adalah Soekarni. Perannya adalah menculik Soekarno dan Bung Hatta. Oke, menculik Soekarno dan Bung Hatta. Terus yang ketiga, siapa ya? Yang nomor 3 adalah Laksamana Maeda. Perannya menyediakan rumah untuk merumuskan teks proklamasi. Oke, terus silakan moderatornya. Dan presentasi dari kami, apakah ada yang mau menanggapi? Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, dari kelompok siapa namanya? Muhammad Hatta. Kelompok Ahmad Subarjo 2. Ayo, silakan. Tanggapannya. Sebutkan perkenalan, nama sama. Perkenalkan, nama saya Arteni Pamungkas. Kami dari kelompok Subarjo 2 akan menanggapi kelompok Muhatta 1. Jawabannya sudah benar, baik, dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Oke, kita aja. Terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi kelompok Muhammad Hatta yang satunya? Apakah jawabannya sudah sesuai? Sampaikan. Menurut perkenalkan, nama saya Devina. Menurut kelompok Muhammad Hatta 2, jawaban Muhammad Hatta 1 sudah benar dan baik, sudah tepat. Oke, ada tambahan mungkin yang belum dilengkapi? Sudah sesuai. Oke, terima kasih. Terima kasih tanggapannya. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari toko salut. Terima kasih kelompok Muhammad Hatta 1. Silahkan kembali ke tempat duduk. Tadi sudah disampaikan tanggapannya oleh kelompok Ahmad Subarjo 2 dan kelompok Muhammad Hatta 2, yang mana presentasinya sudah baik dan jawabannya sudah tepat. Sekarang yang ketiga, untuk kelompok Soekarni yang sudah siap, silahkan boleh maju. Ayo sini. Yang moderator siapa, Nak? Moderatornya siapa? Hafiz. Oke. Yo. Perkenalkan, kami dari kelompok Soekarno 2. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya Hafiz sebagai moderator, Naila sebagai presenter, Sekar sebagai presenter, Javi sebagai presenter. Kami akan membacakan hasil kerja sama kami. Sambil ditunjukkan ya.
Kelompok yang lain bisa memberikan atensinya dulu. Nah. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pengeboman di kota Hiroshima. Oke, lanjut. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945, pengeboman di kota Nagasaki. Gitu juga. Peristiwa tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh Indonesia diundang oleh Jenderal Terauchi ke Dalat, yaitu Insinyur Soekarno, Mohatta, Dr. Rajiman Widyaningrat. Peristiwa tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, diculiknya golongan tua ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Golongan tua yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalau golongan muda Wikana Soekarni Khairul Saleh. Peristiwa 17 Agustus 1945 yaitu dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Ya, tanggapan demikian. Demikian kami dari kelompok Soekarno II. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan dan tanggapan. Ada 3, 1, 2, 3. Dari sini dulu ya, nanti ya. Dari kelompok Soekarno 1, ada yang mau menanggapi? Yo. Perkenalkan, nama saya Stefani. Saya dari kelompok Soekarno 1 akan menanggapi. Jawaban kelompok Soekarno 2 sudah sangat baik dan benar. Oke, ada tambahan lagi? Sudah. Ya, terima kasih untuk Stefani dari kelompok Soekarno 1. Kemudian dari kelompok Muhammad Hatta, silakan tanggapannya. Kenalkan, nama saya Aida. Saya akan menanggapi dari kelompok Soekarno 2. Hasil presentasi kelompok Soekarno 2 sangat baik dan sangat bagus. Jawabannya juga sudah benar-benar. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok Ahmad Subarjo. Silakan. Perkenalkan, nama saya Artini Pamungkas. Saya akan menanggapi kelompok Soekarno 2. Soekarno 2. Suaranya kurang lantang, tapi jawabannya sudah keras. Oke, terima kasih untuk kelompok Ahmad Subarjo. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepuk salut. Salut. Terima kasih untuk kelompok Soekarno 2 dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapan. Tanggapan untuk kelompok Soekarno 2 tadi jawabannya sudah baik, tetapi ada suara yang kurang lantang, gitu ya. Ya mungkin suaranya tadi sudah lumayan lantang ya, tapi perlu ditingkatkan lagi, begitu ya anak-anak ya. Karena kita belajar itu kalau ada kesalahan bagaimana anak-anak? Apa langsung disalahkan? Ya. Kalau ada kesalahan berarti kita harus apa? Meningkatkan, memperbaiki sebagai apa? Sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Bu Dewi apresiasi untuk semua kelompok, dari kelompok Ahmad Subarjo 1, Ahmad Subarjo 2, Muhammad Hatta 1, Muhammad Hatta 2, Soekarno 1 dan Soekarno 2. Kalian hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jawabannya
Tepat. Jadi anak-anak tadi sudah menjelaskan rangkaian kegiatan menjelang proklamasi itu apa saja sih? Kemudian tokoh-tokohnya siapa saja? Jawaban dari masing-masing kelompok sudah tepat. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh Bu Dewi berikan kesempatan untuk anak-anak bertanya. Ada tidak? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Nah, setelah ini nanti hasil diskusinya dikumpulkan lagi jadi satu. Nah, kita setelah ini ice breaking sebentar. Silahkan berdiri. Anak-anak berdiri karena dari tadi kita duduk ya. Kita nyanyi sambil tepuk. Nyanyinya apa sih Bu? Nyanyi kita lebih ke tepuk ya. Tepuk afirmasi. Tepuk afirmasi ini tujuannya untuk menguatkan kita kalau kita bisa menambah motivasi dan semangat kita. Sudah siap anak-anak? Kita ulangi tepuknya sampai 3 kali ya. Kelompok yang sini Ahmad Subarjo 1, kemudian dilanjut kelompok Muhammad Hatta dan kelompok Soekarno. Setelah itu semuanya sama-sama, berarti 4 kali. Siap? Yang paling semangat berarti motivasi belajarnya yang paling tinggi. Oke, sudah siap anak-anak? Sudah siap? Tepuk afirmasi. Silahkan boleh duduk kembali. Nah, kita rileks sebentar setelah tadi kita belajar, kemudian memperhatikan video, anak-anak diskusi, presentasi, tentunya butuh rileks ya. Oke. Nah, setelah ini kita ada kegiatan berikutnya anak-anak. Kegiatannya apa ya? Yo, semuanya kembali ke posisi duduk menghadap ke depan semua ya. Siap. Nah, kita tiba di kegiatan berikutnya yaitu post test. Apa itu post test? Tes akhir setelah kalian belajar, berdiskusi. Nah, kita melaksanakan post test atau asesmen formatif untuk apa sih? Untuk kalian bisa mengetahui ternyata pengetahuanku sudah bertambah belum ya setelah belajar. Barcode-nya ada di meja. Oke, silakan. Barcode yang tadi masih di meja awal boleh diambil dulu sambil Bu Dewi siapkan ya. Ya nak? Enggak. Tempat duduknya masih sama kayak tadi, nggak apa-apa nak.
belum? Sudah. Kalau sudah siap, barcode-nya boleh dipegang ya. Bukunya ditutup dulu bukunya ya. Bukunya dirapikan, ditutup. Nah, semuanya siap fokus. Masih tempat duduknya sama dengan yang tadi nggak apa-apa. Nggak usah pindah dulu, oke? Setelah belajar tidak boleh lihat buku. Sesuai pengetahuan setelah kamu belajar, oke? Ya, siap ya. Sebentar ya. Yuk, sudah siap? Nomor 1. Oke. Ya. Langsung angkat. Ya. Sebentar. Harus lebih bisa. Oke. Ada satu yang belum? Ada satu yang belum? Oh, sudah ya, udah semua. Kita jawab. Iya, lanjut ya. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Yo, untuk soal kedua. Oke. Sebentar. Hati-hati dan teliti. Anak-anak melihat barcode-nya yang teliti ya. Pastikan kode yang kalian tunjukkan adalah jawabannya ya. Pastikan ya. Satu yang belum? Arden? Ya, oke. Nah, lanjut ya soal ketiga. Lebih teliti lagi. Lihat barcode-mu ya, lihat barcode-mu. Oke. Sebelah sini yang belum, berhati-hati. Oke, yang belum 1, 2. Oke, hati-hati. Oke, satu yang belum ini nomor berapa ini? Ya mana nak ini? 12 ya Pak, 12 ayo. Habis, tunjukkan lagi nak. Oke. Nah, lanjut ya. Yo, soal keempat. Ya. Ya. Yang sudah terpindai boleh langsung di close. Di close ya, jangan berbagi jawaban dengan teman. Yang belum? 3. Oke. Nah, lanjut. Soal ke-5. Yuk, soal ke-5. Ya. Sini. Kevin. Oke. Baca teliti nggak apa-apa, dibaca yang teliti dan seksama. Yang 6 belum nih. Siapa yang belum terpindai? Sudah nak. Oh. Oke, saya. Lanjut, nomor 5. Nomor 6. Yo. Bentar. Oke, ada 3 yang belum? Oke, sudah semua ya?
Selanjutnya, ayo. Yang sudah siap boleh langsung. Oke. Ya. Oke. Sebelas Fadlan. Oke, sudah ya. Nah, lanjut. Nomor 8. Yang sudah terpindai boleh close biar nggak terpindai ulang. Kalau kalian gerakkan barcode-nya secara tidak sengaja nanti bisa terscan. Udah ya? Yang mau ganti boleh bilang sebelum Bu Dewi kunci. Oke, satu yang belum, 3. Tangannya jangan nutupin barcode. Nah, kalau kamu nutupin yang hitam nanti nggak kebaca. Udah? Udah ya? Oke. Lanjut. Nah. Yang satu belum? Oh, mati. Sebentar. Oke. Tidak apa-apa. Ini listrik down. Oke. Satu soal lagi Bu Dewi bacakan ya. Soal yang ke-10 ya. Perhatikan, dengarkan. Tokoh Indonesia yang mendengar berita kekalahan Jepang pertama kalinya. A. Sultan Syahrir. B. Ahmad Subarjo. C. Sayuti Melik. Dan D. Soekarno. Oke. Bentar. Oke. Ya. Siapa yang belum ini? 2, 2, 3, 1 dan 11. 1. Oke. 2. Oh, sekarang. Oke. Iya. Selesai. Anak-anak, tadi kalian sudah melakukan post test ya? Hasil post testnya ada peningkatan dibandingkan dengan hasil pretest yang telah kalian lakukan di awal tadi. Bagi anak-anak yang masih mendapatkan nilai belum maksimal, besok akan Bu Dewi berikan tugas tambahan untuk menambah pengetahuan kalian supaya lebih maksimal nilainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase kegiatan refleksi. Kita sama-sama refleksikan ya. Yang pertama, sudah belajar apa saja hari ini? Penjajahan, Toko Proklamasi, apa? Iya, kekalahan Jepang juga. Kemudian apa lagi? Kejadian Rengas Dengklok. Banyak sekali materi yang sudah kita pelajari. Kemudian bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia. Ada yang bingung? Tidak ada. Ada yang sedih? Ada. Kita lanjut ke yang ketiga. Hal menarik apa yang kalian temui anak-anak dalam pembelajaran hari ini? Menonton video, bernyanyi, ice breaking, tepuk-tepuk. Oke, tadi juga mengerjakan tugas-tugas yang berbeda ya. Apakah ada kesulitan yang dihadapi? Tidak ada. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari peristiwa proklamasi, anak-anak nanti pengen belajar apa lagi setelah itu? Penjajahan setelah proklamasi. Kira-kira ada tidak ya anak-anak ya? Masih ada penjajahan. Oke, next kita akan belajar tentang bagaimana sih peristiwa yang terjadi setelah proklamasi. Nah, tadi kalian sudah merefleksikan. How do you feel today? Tadi sudah dijawab juga. Tiba akhirnya pada saat akhir pembelajaran. Tadi kita sudah belajar sama-sama hari ini
Di akhir pembelajaran ini sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Bu Dewi minta untuk memimpin doa ke depan ada Naila. Yuk, silahkan Naila dipimpin doanya. Di tempat duduk, siap, gerak. Teman-teman, mari kita berdoa. Semoga Allah memberikan kepandaian, kesehatan, pada sama guru, pada sama orang tua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, terima kasih kembali untuk hari ini. Silahkan bagi anak-anak nanti yang pulang, kalau dijemput silahkan menunggu, kalau yang naik sepeda atau jalan kaki hati-hati ya. Bu Dewi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.